Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya akan mengutip satu hadis saja yang berkaitan dengan kepemimpinan. Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Bapak bisa jumpai di dalam kitab Sunan At-Tabrani, ya. Kata Rasulullah SAW, ni'ma syai'ul imaratu liman akhadhaha bihaqqiha wa hallaha, wa bi'sa syai'ul imaratu liman akhadhaha bighairi haqqiha. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik urusan mengenai kepemimpinan, ya, adalah yang mendapatkannya dengan cara yang benar dan halal, bihalliha. Kalau bahasa kita mungkin sekarang fair, ya, jujur, transparan gitu ya. Bahasa-bahasa pemilu kan gitu ya. Jadi jujur, fair, ya, transparan, gitu-gitulah, ya. Terbuka, ya, tidak culas, tidak curang dan sebagainya. Lalu kata Rasulullah diteruskan, bi'sa syarrul imaratu liman akhadha bighairi haqqiha. Dan sejelek-jelek urusan kepemimpinan adalah yang memperolehnya dengan cara tidak benar, ya. Bisa disebut curang, ya, bisa manipulasi, macam-macam bentuknya yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berkembang di masyarakat, gitu ya. Ternyata dulu Rasul sudah memperingatkan kepada kita tentang perkara-perkara kepemimpinan ini, Pak. Ya. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Huzaifah bin Yaman, nanti bisa dibuka di dalam kitab yang Muslim, ya. Rasul berkata tentang kepemimpinan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bil hudaya wa la yastanna bis sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmani ins, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dulu Pak Rasul pesan kepada kita, Pak, pada umat Islam, kata beliau, nanti nih kelak akan ada pemimpin, ya, yang boleh jadi kalian pilih. Dia tidak menggunakan petunjuk apa yang aku berikan petunjuk, tidak menggunakan petunjuk Rasulullah. Walastanuna bisunnati, dan tidak melaksanakan sunnah-sunnahku, baik yang ringan, yang sederhana pun yang berat, dia tidak. Wa sayaqumu fihim rijalun, bahkan pemimpin ini dikelilingi oleh orang-orang, ya, orang-orang di sekeliling pemimpin ini, ya, rijalun, laki-laki, para jawara. Sebetulnya rijal itu lebih tepat para jawara. Jadi di sekeliling pemimpin ini akan banyak jawara-jawara, tokoh-tokoh, ya. Qulubus syayatin, para tokoh, para jawara, orang-orang sekitar pemimpin ini memiliki hatinya seperti iblis, seperti setan, Pak. Rasul bercerita akan dikelilingi oleh orang-orang, para jawara, para tokoh, ya, orang-orang terkenal yang hatinya itu hati iblis, fi jusmani ins, dalam wujud bentuknya tuh akhirnya seperti manusia. Saya baca hadis ini ngeri, Pak. Nah, ngeri. Artinya akan ada pemimpin untuk nanti tuh, Pak. Ya.
yang dikelilingi oleh para jawara, orang-orang yang hatinya hati syaitan. Dan bentuknya tuh manusia, dia bisa pakai peci, baju koko ya, rapi, pakai sorban, fi jismin itu artinya dia seperti manusia lainnya seperti kita ya, pakai kopiah, pakai songkok itu, pakai dasi, pakai jas, baju koko, macam-macam. Tapi orang ini Rasul bilang kulubus syayatin, hatinya seperti iblis, syaitan. Rasul dulu Pak berikan nasihat kepada kita tentang kepemimpinan. Lah kalau tadi Rasul bilang kepemimpinan yang baik itu adalah yang diperolehnya dengan cara yang baik dan benar. Artinya apa? Pemimpin yang baik, pemimpin yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Tidak melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap hukum. Tidak upaya-upaya merekayasa yang bertentangan dengan apa? Adat, hukum, ya, peraturan yang di masyarakat yang sudah disepakati. Maka itu tidak baik. Lalu kata di dalam kitab An-Nihaya, Pak, dia kutip hadis tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Rasul berkata gini, kama takununa iwala alaikum. Pemimpin itu ya sangat bergantung siapa yang memilih ya. Pemimpin Pak sangat bergantung siapa yang memilih. Dalam Fathul Bari dijelaskan tentang tafsir ini Pak. Hadis ini oleh Imam Dailami. Kata beliau, idza saluhan nasu wa baru waliyuhumul akhyar wa idza fasadu wa fajaru waliyuhumul asyrar. Ya. Apabila orang-orang baik, orang-orang soleh ya, memilih pemimpin, orang-orang baik, orang soleh ini ya, memilih pemimpin, maka Allah akan beri pemimpin yang baik. Waliyuhumul akhyar. Allah yang punya kuasa untuk memberikan pemimpin itu Pak ya. Wasilahnya, sababnya kita memilih ya. Kalau kita colokan begini gitu ya, wasilahnya kita, apa wasilah? Perantaranya. Tapi sebenarnya pemimpin itu adalah hak Allah ya. Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kalau yang memilih ini baik semua. Tapi Rasul bilang, wa idza fasadu wa fajaru waliyuhumul asyrar. Jika orang yang memilih itu buruk semua, jahat semua, nakal semua ya, maka Allah kirim pemimpin yang juga jahat. Waliyuhumul asyrar ya. Allah akan kirim. Karena Allah punya hak untuk memberikan pemimpin. Jadi kalau kita misalnya hari ini mendapatkan pemimpin yang boleh jadi kita nggak suka ya, tapi itulah yang telah Allah berikan ya kepada kita. Bahkan itu mungkin yang terbaik menurut Allah hari ini. Oleh karena itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selalu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu Pak ya, Allah berfirman, "Wa sa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Ya. Boleh jadi kamu benci terhadap seseorang ini ya, enggak suka dengan orang ini. Tapi kata Allah, ini yang terbaik buat kalian. Wa sa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu senang dengan seseorang, dengan sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Allah yang Maha tahu tentang kita hari ini, besok, dan masa depan ya. Boleh jadi kita senang tuh mungkin masa depannya akan tidak baik. Boleh jadi gitu. Boleh jadi orang yang kamu tidak senangi hari ini itu mungkin besok, lusa, tahun depan, bulan depan akan jadi orang baik. Itu yang Maha tahu, yang Maha. Kita disuruh Pak selalu berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhsinal dzanallahu azza wa jalla. Kita disuruh selalu berbaik sangka dengan Allah ya. Urusan pemimpin nih Pak, apalagi pemimpin lokal dalam Islam nih Pak. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Pak ya,
al-imaratu yadkhulu fihi al-imaratul uzma wa hiya al-khilafah was-sughra wa hiya al-wilayatu ala ba'dil bilad. Nanti Bapak bisa rujuk dalam kitab Fathul Bari mengenai kepemimpinan, ya, termasuk juga pemimpin yang tertinggi dalam Islam. Siapa? Khalifah, ya. Kekhilafan itu pemimpin tertinggi dalam Islam, ya. Was-sughra, pemimpin kecil nih, ya, dia hanya memimpin satu negeri saja, ya. Oleh karena itu kita jangan cemas, karena sebenarnya yang kita tunggu itu ada pemimpin yang tertinggi, khilafah, khalifah, namanya al-imam al-uzma. Itu yang kita tunggu, yang akan bisa menyelamatkan kita. Kalau pemimpin lokal, regional, negeri, no problem, ya. Tidak terlalu berpengaruh pada hukum di dalam Islam, ya. Tidak berpengaruh, ya. Pemimpin lokal, regional atau negeri, dia tidak berpengaruh pada sistem hukum Islam. Tapi kalau al-wilayah, al-khilafah, ya, al-imam al-uzma, dia berpengaruh pada sistem hukum kita Islam. Oleh karena itu jangan berkecil hati, jangan kecewa, ya. Kan besok masih ada matahari kan terbit lagi, gitu ya. Besok, lusa matahari kan terbit lagi. Selama matahari terbit, segala macam kemungkinan bisa terjadi. Bukankah dulu, ya, di Turki itu Quick Count itu menang, Erdogan kalah telak dalam Quick Count itu. Tapi beberapa berikutnya begitu hasil akhir itu menang telak Erdogan. Jadi pemimpin presiden itu perjalanan. Karena memang kita ini kadang-kadang terbawa romantisme masyarakat, terbawa sedih. Nggak perlu, ini urusan dunia, Pak. Urusan dunia itu seperti laibun walahun, permainan semata. Urusan dunia hanya permainan, bercanda, gitu ya. Hari ini kalah, besok menang, besok hari ini menang, besok kalah, ya begitu, ya. Siapa sangka dulu DKI itu, ya, semua ikan menyebutkan menang si fulan, ternyata beda juga. Kita masih punya banyak waktu untuk menanti. Mana tuh ada keajaiban, ya. Dengan kerja berat, kerja kerasnya teman-teman yang terlibat itu, kita tunggu, ya. Tapi yang jelas bahwa ini bukan akhir dari sebuah perjalanan bagi kaum muslimin, ya. Ini bagian sejarah yang harus kita lalui. Sehingga kita tidak perlu cemas. Terus Allah bilang, la tai'asu mir rauhillah, jangan kau berputus asa akan nikmat yang Allah cabut dan keinginan yang tidak tercapai, ya. Kita tidak boleh, ya, berputus asa, berputus harapan, tetap optimis. Kata ada 4 itu bimbingan dalam kitab At-Thariq, ya. Yang pertama, orang yang senantiasa menyandarkan pada Allah, dia selalu tenang, Pak. Itminan al-qalb, ya. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya At-Thariq ila Allah, dia menyebutkan 4 atau 5. Pertama, orang yang menyandarkan kepada Allah urusan supaya, maka dia akan ketenangan hati, Pak, tenang. Sekalipun ada gonjang ganjing, tenang aja, nggak terpengaruh, nyantai aja, ya, nyantai. Yang kedua, al-quwatun nafsiyah, jiwa yang kuat, jiwa kita kuat, ya. Yang ketiga, al-izah, kita punya wibawa, ya. Yang keempat, ridho al-tam, ridho hasil apapun. Yang kelima, at-taful, optimisme, ya. Jadi ini bimbingan Syekh Yusuf Al-Qardawi, optimisme. Mudah-mudahan dengan peristiwa beberapa hari ini tidak membuat kita berkecil hati, bahkan kita tetap optimis, ya, menghadapi masa depan, tenang, kuat jiwanya dan ridho dengan keputusan apapun, ya. Itu saja. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.